Acara selanjutnya adalah Tausiah Ramadan oleh Bapak Haji Abdul Rahman Siddiq SC. Kepada Bapak Ustadz dipersilahkan. Bismillah, alhamdulillah. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang dengan namanya kita mendapatkan nikmat, maka terucap kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersalawatlah kita kepada seorang nabi yang Allah muliakan, seorang nabi yang kemudian menjadi pemimpin kita bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Arya yang saya hormati beserta keluarga besar TSM yang berbahagia, tiada kebahagiaan ketika kemudian sekarang kita bertemu lagi Pak dalam keadaan sehat walafiat. Ini karena doa antara kita dengan keluarga TSM. Akhirnya Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan insya Allah sampai akhirnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pak Arya beserta keluarga besar TSM yang saya hormati, saya atas nama pembina Ketua Yayasan Ar-Rapraf Madani Mandiri yang berlokasi di daerah Pakulonan Barat Tangerang mengucapkan terima kasih semua atas bentuk cinta kasihnya, atas bentuk kekeluargaan kepada keluarga besar kami Pondok Ar-Rapraf. Mudah-mudahan wasilah yang Bapak titipkan ke kami, insya Allah nanti kami akan manfaatkan untuk kemaslahatan pendidikan anak-anak kami. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak terasa ya harus dirasakan, sekarang kita sudah masuk hari yang ke-18. Kenapa Ramadan harus dihitung Pak? Karena memang Ramadan itu punya tahapan. Tahapan pertama ada tahapan kasih sayang Allah. Tahapan yang kedua ada tahapan ampunan dari Allah. Nah sekarang kita berada di tahapan ampunan dari Allah. Jadi apa yang kemudian Allah berikan kepada kita adalah ketika hambanya yang melaksanakan ibadah puasa minta tidak minta, Allah akan berikan. Kalau kita bicara tentang masalah dosa, siapa yang nggak punya dosa? Semuanya berdosa. Kalau ditanya, kalau misalnya jujur kita mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, adakah di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang punya dosanya sedikit? Pasti nggak ada yang ngaku Pak. Yang punya dosanya setengah sedikit juga nggak ada yang ngaku. Kalau ditanya punya dosanya paling banyak, wah mungkin saya Pak. Padahal kalau ditanya kan kalau orang masuk ke dalam surga itu adalah orang yang tidak berdosa. Mustahil Pak. Karena ada ayat di dalam Al-Quran bunyinya begini. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi kalau ditanya suratnya mungkin ibu-ibu agak mikir lagi surat apa kira-kira itu ya. Tapi kalau ayat bunyinya sudah pada hafal ya Bu ya, alhamdulillah. Ayat itu berbunyi begini Pak artinya. Ketika manusia kelak nanti akan dihisab. Hisab itu dihitung, bahasa Arabnya hisab, bahasa kita ngitung. Antara kebaikan dengan keburukan. Saat kemudian Allah timbang, jangan kemudian asumsi kita timbangannya seperti timbangan di pasar ya Bu. Ini timbangannya timbangan Allah. Tapi kemudian Allah tetap akan nilai kebaikan dan keburukan. Kebaikan ditimbang, keburukan ditimbang. Ternyata Pak Arya, kebaikannya lebih banyak dari keburukan. Begitu loh Pak. Ketika kebaikan lebih banyak dari keburukan, Allah masukkan ke dalam surga. Artinya apa? Artinya orang masuk ke dalam surga bukan berarti nggak punya dosa Pak. Ada keburukannya.
Ada, cuman keburukannya dikalahkan dengan kasih sayangnya Allah. Makanya keburukannya dihapuskan oleh Allah, karena kebanyakan kebaikannya lebih banyak, masuklah ke dalam surga. Tapi ayat berikutnya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Saat ditimbang oleh Allah keburukan dan kebaikan, lebih berat keburukan. Kebaikannya ada, berarti orang ini masuk ke dalam neraka. Artinya orang masuk ke dalam neraka bukan berarti nggak punya kebaikan, Pak. Cuman Allah bersihkan dulu keburukannya, tapi kebaikannya Allah tidak hilangkan. Saat kemudian keburukannya sudah Allah bersihkan, maka Allah akan nilai kebaikannya. Maka punten dengan kebaikan Allah, Rahman Rahimnya Allah, maka orang-orang yang ada di dalam surga untuk dibersihkan Allah angkat dan kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Dan tapi apa? Kita mah yang kedua aja lah. Walaupun masuk neraka tapi ntar ke surga, jangan atuh. Karena kalau udah masuk ke neraka membabak belur, Pak. Jangan sampai. Kalau bisa mah kita yang pertama. Ada keburukan, ada kebaikan, kemudian ada kebaikan, tapi keburukannya dimaafkan oleh Allah. Dan itu ada di bulan Ramadan. Ramadan membawa kemuliaan. Saya tidak menjadi mulia, Pak Arya tidak menjadi mulia, ibu-ibu tidak menjadi mulia, bapak-bapak tidak menjadi mulia. Sebab kita menjadi mulia, sebab karenanya ada Ramadan. Makanya Ramadan membawa kemuliaan, Pak. Kalau saja kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian tahu bagaimana kemuliaan Ramadan ini, maka kalian akan menginginkan kepada Allah agar setiap bulan terus Ramadan. Karena kita tahu, Pak, ibu-ibu lah, tahulah ibu-ibu ya Bu ya. Coba sekarang apa saja di bulan Ramadan yang nggak berkah? Tukang lontong berkah. Sampai katanya, Pak, saya kebetulan tetanggaan dengan orang maaf, Pak, yang non Muslim, Pak. Kebetulan saya juga punya kenalan pendeta. Dia suka guyon dengan saya. Orang Islam tuh hebat, Pak Ustadz ya. Saya bilang, kenapa hebatnya Pak Pendeta? Kalau di luar Ramadan, itu biji salak nggak ada yang berani makan, Pak Arya. Tapi di dalam Ramadan, biji salak digini makan. Itu orang Islam, Pak. Kami di luar Ramadan nggak kenal itu yang namanya sama pacaran sama Cina, ya. Tapi di dalam Ramadan kami makan pacar Cina. Ini luar biasa orang Islam. Jadi Ramadan kok membawa berkah. Walaupun katanya kita sedang menghadapi COVID, ya kita harus menghadapi COVID, Pak. Karena apa? Kita sudah belajar setahun ini tentang masalah COVID. Kalau istilahnya anak-anak kuliah, kalau sudah setahun kan sudah mulai mengerti. Anak-anak pesantren sudah mulai sedikit napak. Kita sudah kenal dengan COVID. Kita harus kenalan dengan si COVID, Pak. Kenapa? Dengan cara apa kenalannya? Pakai masker, gitu ya Bu ya. Kemudian mencuci tangan, jaga jarak. Cuman 3M kan kita diperintahkan oleh pemerintah. Sehat, tapi ada yang sehatnya kelebihan, Pak. Ada sampai 17M. Ini luar biasa. Ada yang 17M kelebihan. Padahal 3M saja sudah sehat. Ini ada yang 17M, wah itu sehatnya luar biasa dah. Sampai akhirnya sehatnya dibawa ke pengadilan, Pak. Kan begitu. Kan luar biasa. Jadi kita sudah ngerti corona. Kenapa, Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu? Setiap yang Allah ciptakan itu adalah makhluk. Kullu ma siwallah fahuwa makhlukun. Setiap yang ada di dunia ini Allah ciptakan, itu namanya makhluk. Ada makhluk ya jenisnya manusia, jasadnya kelihatan. Ada makhluk yang tidak kelihatan, Pak, syaitan. Tapi dia punya karyanya luar biasa. Tapi ada makhluk juga yang namanya bakteri, yang namanya virus. Makanya kata Allah dalam surat At-Talaq, kalau nanti ibu surat At-Tariq ada bunyi ayat begini, Pak. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Sesungguhnya aku telah menjaga setiap diri manusia dengan penjaga. Namanya malaikat hafizah. Malaikat hafizah ini, Pak Arya, yang menjaga kita, Pak. Menjaganya kapan, Bapak Ibu? Punten. Kita kalau lagi tidur siapa yang jaga? Bukan istri kita.
bukan suami kita. Walaupun kita cinta dengan istri, nggak ada yang suami ngejagain istri tidur sampai 24 jam, nggak ada, sampai 12 jam. Ibu, halo, ibu kedengeran nggak, Bu? Ya, ibu pernah jagain bapak nggak sampai 12 jam saking cintanya? Ayo, nggak, pasti ibu juga tidur. Jadi yang jagain siapa? Namanya malaikat hafazah. Jadi ada malaikat yang menjaga kita di waktu tidur. Maaf Pak Arya, pada saat kita tidur kan semuanya lengah. Hidung lengah, kuping yang ada lubangnya lengah, mulut pun lengah, tenaga kita lengah, tapi dijaga, alhamdulillah. Maaf Pak Arya, sekarang ada usianya 45 Pak. Lebih ya Pak ya? Ibu-ibu ada yang 50, 45. 45 kebalik. Nggak apa-apa kalau di meeting Zoom 45, nggak apa-apa Pak ya. Nanti kamu langsung jadi 55 gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak tidur sudah puluhan tahun, tapi nyamuk tahu diri Pak. Nggak pernah nyamuk masuk ke dalam mulut. Itu namanya nyamuk nekat. Paling yang digigit jidat, yang digigit tangan, kaki. Tapi belum pernah ada kasusnya orang tidur ada nyamuk masuk ke dalam mulut karena dijaga oleh malaikat. Makanya Islam itu mengajarkan Pak, supaya tidur kita ini menjadi ibadah. Awali tidur kita dengan berdoa. Bismika ya Allahumma ahya wa bismika amut. Terkadang kita suka pede Pak Arya. Pedenya kenapa? Kita yakin bahwa besok pagi kita akan hidup. Padahal banyak kasusnya orang yang tidurnya pede, besok paginya sudah kembali kepada Allah. Tapi kita tidak pernah takut dengan tidur Pak, karena tidur merupakan bagian daripada sunnatullah. Ada nggak ada orang paling punya penyakit, apa itu penyakit yang nggak bisa tidur? Insomnia ya? Itu insomnia Pak. Tapi pada umumnya semua suka tidur, padahal dia tidak yakin bahwa besok pagi dia belum tentu bangun. Makanya ulama ada yang berpendapat, jadikan tidur Anda sebagai amal ibadah, awali dengan baca doa. Ada konsep di dalam Islam yang sehat Pak Arya. Untuk salah satunya mencegah COVID. Bangun tidur seumuran-umuran Bapak yang tadi 45 ya Pak ya? 45 ya? Oke lah. 45 soheh ya. Yang ukuran ibu-ibu 50, 55. Itu kalau bangun tidur kata Rasulullah, jangan langsung berdiri. Duduk dulu di pinggir tempat tidur. Maka sunnah kita baca surat Ali Imran ayat 190. Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ustaz, saya tidak hafal. Kalau tidak hafal baca aja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kenapa? Karena secara struktur kesehatan organ-organ tubuh yang tadinya kita terlentang tidur, pada saat kita bangun, maka kembali lagi normal, darah-darah beraktivitas lagi. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Coba-coba di usia-usia kita, bangun tidur langsung loncat, itu goyang Pak. Karena kestabilan tubuhnya belum merata. Tapi Islam mengajarkan duduk sebentar. Tapi jangan duduk sebentar ngelihat ke belakang lagi, bantal. Pasti tidur lagi. Karena bantal itu sifatnya selalu sini, ayo sini lagi, ini kita bahas lagi Pak. Nah, Islam mengajarkan sebenarnya di dalam Islam itu sudah banyak konsep-konsep kesehatan. Yang sekarang ini saya lakukan Pak Arya, ibu-ibu jemaah sekalian, ada yang namanya konsep swab ala Rasul, gratis. Dan saya sudah lakukan semenjak alhamdulillah corona ini menyebar. Apa konsep Islam yang Rasulullah ajarkan? Pada saat bapak dan ibu berwudu, sedikit masukkan air ke dalam hidung. Itu kalau kemudian bapak lihat bagaimana orang disuap Pak, itu sama. Hidung kita dibersihkan, tenggorokan kita dibersihkan. Dan itu ala Rasulullah, ketika kemudian sampai ke muka, kita baca doa, masukkan sedikit. Nah, kalau terasa sakit, jangan dilanjutkan. Nanti ketemu lagi di waktu asar. Kalau kita sholat di waktu zuhur. Di waktu asar kita coba lagi Pak. Sakit, ketemu lagi di waktu maghrib.
Nah nanti kalau sering-sering kita itu swipe ala Rasulullah, maka subhanallah, ketika kita menghirup hidung ini Bapak Ibu rahimakumullah, sudah tidak terasa lagi. Dan subhanallah, sampai saat ini saya rasakan saya dalam keadaan sehat walafiat. Saya beserta Ibu rahimakumullah, di kampung kami ada para ulama yang sudah kembali kepada Allah. Ketika kemudian masih ada orang-orang yang menjadi saksi hidup yang sudah berusia umur 70-80 tahun. Saya bertanya kepada mereka, nenek-nenek lah ya, mak gitu kan. Pernah nggak kampung ini dulu terkena virus, kalau dulu belum disebut namanya virus apalah Pak, yang dalam bahasa Arab disebut ta'un, karena virus itu memang sudah ada sejak zaman Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, sampai ke Nabi Muhammad, sampai kepada kita. Emak itu menjawab, ada Ustadz, waktu kami diserang penyakit yang namanya penyakit panas yang sangat berlebihan. Sekampung ini Pak Arya panas semua. Jadi penyakit panas tuh badannya kena virus lah kalau kata gitu. Terus apa yang kemudian Mak lakukan dengan orang-orang dulu? Tetap mereka mencari ramuan-ramuan, tapi mereka tidak kalah penting bertanya kepada para ulama. Tanya kepada para kiai, Abah Yai, apa yang harus saya lakukan setelah kita minum ramuan secara kesehatan? Sudah kita lakukan, apa yang kemudian harus saya lakukan? Maka ulama-ulama yang sekarang sudah kembali kepada Allah, cuma satu aja Pak Arya, menitipkan kepada mereka, perbanyak membaca sholawat. Akhirnya sekampung itu Bapak Ibu rahimakumullah, semasa dalam keadaan taun atau penyakit panas yang merebak, zuhur mereka baca, asar mereka baca, maghrib, isya, subuh, di luar itu juga sholat sunat mereka baca. Apa yang dibaca? Banyak sholawat yang dibaca. Cuman yang kemudian saya tangkap dari cerita emak ini, dia baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna fiha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Dan ini akhirnya Pak Arya yang menjadi amalan kami di pondok. Ya, kenapa harus baca sholawat? Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus seorang nabi kepada kalian untuk menjadi rahmatnya alam ini. Maka virus-virus itu Pak, kalau mendengar baca sholawat, insya Allah, karena memang mereka ada karena rahmatnya Rasul. Satu waktu begini Pak Arya dengan Ibu rahimakumullah. Ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Zubair, Abi Hurairah, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lainnya. Ketika mereka sedang mengadakan pertemuan begini Pak Arya, tiba-tiba terdengar gemuruh yang sangat menakutkan, seperti gemuruhnya satu pasukan yang siap-siap untuk menyerang musuh. Kata Abu Bakar, Umar, kau dengar itu? Seperti ada pasukan, kata Umar. Aku dengar. Kata Utsman, aku dengar. Tapi kenapa Rasulullah santai? Maka Abu Bakar bertanya, ya Rasul, apakah kau tidak mendengar bagaimana seperti suara gemuruh itu sedang menuju kepada kita? Kata Rasulullah, aku dengar. Suara itu memang sedang menuju kepada kita. Kata Abu Bakar, apa itu ya Rasul? Kata Rasul, kau pindahlah duduknya, biarkan nanti aku akan hadapi. Ternyata Pak Arya, Ibu rahimakumullah, gemuruh itu adalah sekumpulan lebah. Sekumpulan lebah yang dipimpin oleh seekor ratu. Kalau lebah kan punya ratu Pak. Dia nggak punya raja Pak. Yang ada ratu dan raja cuma dicatur doang Pak. Kalau di lebah cuma ada ratu. Hebat Pak.
Jadi ratunya ini ibu bapak dikawal oleh rakyatnya. Nah ini yang membuat kemudian seperti gemuruh saat kemudian lubang Rasul senyum saja. Tapi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali merasa khawatir karena bagaimana lebah ini kan Pak, santokannya, sengatannya luar biasa. Ingat zaman kita dulu waktu mau ngambil apa itu madu, diambil sarangnya, dikejar sampai ke sawah, nyemplung ditungguin Pak, nongol sedikit disantok, babak belur. Pengalaman kita dulu ya Pak. Zaman sekarang mah anak-anak larinya kayak mall. Sekarang mall lagi ditutup ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Ratu ini Ibu, tiba-tiba dia berucap kepada Rasul. Nah ini bedanya Pak. Kalau Rasulullah yang Allah ajarkan kepada kita, panggil dengan kalimat Assalamu alaika. Bu, bukan Assalamualaikum. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu umrah, kemudian sampai di depan makamnya Rasul, maka ucapkan ke salam, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Atau Assalamu alaika ya Rasulullah. Coba Bapak dan Ibu kalau kita lagi baca ratiban tuh, rawian, itu banyak tuh kalimat-kalimat Rasulullah dipanggil. Assalamu alaik. Itu Ibu ya. Zainul Anbiya. Assalamu alaik atqal asqiya. Kenapa nggak menggunakan Assalamualaikum? Nggak ada. Karena kalimat Assalamu alaika memang Allah ajarkan kepada kita. Panggillah nabimu dengan kalimat Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kalau Nabi Allah sudah tidak ada. Nah, saat itu Ratu Pak Arya ngobrol dengan Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Salam, ada apa ya Rasul? Saya ada dikarenakan kasih sayang Engkau. Madu saya melimpah dikarenakan kasih sayang Engkau. Maka saya mohon kepada Engkau, wahai Rasulullah, kiranya Engkau berkenan untuk menyobai atau merasakan madu yang saya hasilkan dengan rakyat saya. Itu Pak. Jadi ada lebah, kemudian ratunya yang kemudian menyampaikan permohonan kepada Rasul. Itu ratu Pak. Bapak pasti lebih paham bagaimana seorang ratu itu selalu menjadi kehormatan. Di Inggris ada Ratu Elizabeth, di Belanda ada Ratu Beatrix. Cuman di Banten doang Pak Arya, di Banten Pak ada ratu yang ditangkap sama polisi. Sampai sekarang masih di sel. Itu Indonesia hebat Pak, ratu-ratu ditangkap luar biasa Pak. Iya, belum lama kan ada tuh yang ngaku namanya Lia Aminuddin Pak, yang kemudian mengaku dia Lia Eden itu meninggal. Kenapa dia meninggal? Karena dulu statementnya jiwanya itu katanya kemasukan ruh malaikat Jibril. Itu sudah booming Pak. Nah kemudian dia punya aliran namanya Salamullah. Jadi Lia Aminuddin atau Lia Eden mengaku bahwa dirinya kemasukan ruhnya malaikat Jibril. Sedangkan Lia Aminuddin ini asalnya dari Bogor, Ibu. Kalau Bogor itu ciptaan tanahnya kan campuran dari roti unyil, itu kan Pak biasanya. Kemudian asinan, ya, tales. Mau dimasukin dengan ruhnya malaikat Jibril, nggak nyambung. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, akhirnya ini ratu, kemudian kata Rasulullah, Ali, kum, berdiri, ikut itu lebah. Subhanallah, sesungguhnya Pak, madu itu adalah obat yang luar biasa. Tapi sampai di Indonesia, madu aslinya setetes, gulanya sebotol. Akhirnya yang ada orang minum madu diabetes. Padahal kalau madu aslinya Pak, subhanallah, itu obat syifa'u wa rahmah. Karena Rasulullah suka dengan madu. Ya Pak, asal jangan ditambahkan di depannya dengan kalimat di. Ini repot. Madu ditambahin kalimat di jadi di madu ya Bu, maaf ya Bu ya. Iya. Kan begitu. Jadi madu itu sebenarnya sehat Pak. Cuman banyak orang-orang yang nakal yang mengatakan madu asli ternyata memang akhirnya menjadi madu yang palsu. Artinya apa Pak Arya? Artinya ciptaan yang ada saat ini di dunia itu Allah titipkan kepada Rasulullah. Makanya akhirnya
Saya bertanya, oh gitu ya Ma? Ya, Ma minum ramuan obat ada untuk imunitas, tapi emak tidak meninggalkan doa. Makanya doanya itu perbanyak membaca sholawat. Sampai sekarang menjadi amalan saya untuk tetap kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi yang saya katakan Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa virus ini memang makhluk Pak. Kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa virus corona ini sebagai tentara Allah, saya hanya mengatakan bahwa virus ini memang makhluk Allah yang Allah ciptakan hidup bersama dengan kita. Ada satu riwayat lagi Pak Arya menceritakan ketika seorang waliullah di zaman Nabi Allah Daud alaihissalam bertanya saat dia sedang sholat Bapak Ibu rahimakumullah, tiba-tiba virus itu kecilnya luar biasa, dia lewat. Waliullah artinya adalah mendapat izin dari Allah untuk berbuat apa aja. Artinya untuk hal-hal yang berbau dengan alam dia paham. Ketika dia sedang sholat, dia berdoa, virus ini lewat Ibu. Maka wali ini bertanya, apakah engkau virus? Ya, saya virus. Apa yang akan engkau kerjakan? Saya ingin mendatangi manusia yang imunitasnya kurang sehat. Untuk berapa orang kau akan datangi hingga kemudian membawa korban? Dia mengatakan ketika saya turun ke sini korbannya hanya 1.000 orang. Maka waliullah itu kemudian mengatakan itu hak engkau dan itu sudah ketetapan Allah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah, virus ini menyebar kepada mereka yang ya kalau kata kita melalaikan prokes protokol kesehatan. Mereka kena. Tapi apa yang terjadi Pak Arya? Ternyata setelah dihitung-hitung korbannya bukan lagi 1.000 Pak, 50.000. Yang meninggal 50.000. Akhirnya waliullah ini bertanya kepada virus, wahai virus, katanya engkau akan membuat korban sebab karena keganasan engkau 1.000 orang. Kenapa yang 49.000 ikut mati? Virus itu menjawab, Pak, betul, saya mendapatkan izin hanya 1.000 orang, wahai waliullah. Yang 49 ini mati karena ketakutan. Jadi jumlahnya 50.000 orang. Artinya ini, kalau kita ketakutan terlalu berlebihan, Pak, akibatnya akan begini dampaknya. Padahal yang harus ditakuti, walam yakhsha ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, virus juga tadi saya katakan bahwa virus merupakan bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konteksnya pada pertemuan kita hari ini, Pak Arya menitipkan bahwa ayo Bapak Ibu rahimakumullah untuk sama-sama kita perbanyak baca sholawat. Ada satu lagi Pak, kalau nanti Ibu dan Bapak di Google itu ini bukan sholawat Pak, tapi ini merupakan bagian doa yang turun-temurun yang kami juga dapat para alim ulama ya, yang sering kita dengar dibaca oleh kalangan-kalangan Nahdlatul Ulama. Bunyinya mungkin Bapak seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu buka aja di situ doa untuk menangkal daripada mara bahaya termasuk virus. Namanya doa li khamsatun. Jadi nanti Ibu bisa dilihat di Google. Ada doanya li khamsatun. Bunyinya begini, li khamsatun udfi biha haral wabail hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Silahkan Pak. Li khamsatun udfi biha haral wabail hatimah al-mustafa wa banahuma wa fatimah. Ada 5 manusia li khamsatul udfi biha yang Allah muliakan, sebab karena 5 manusia ini apapun yang namanya penyakit tidak masuk Pak, setelah kita tetap melaksanakan prokes. Jadi ada 5 manusia yang menjadi benteng untuk tidak masuknya penyakit apa saja, kecuali kita lalai dengan prokes.
Yang pertama Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa? Rasulullah. Yang kedua wal murtado. Siapa murtado? Mantunya Rasulullah, Sayyidina Ali. Yang ketiga dan keempat wabnahuma, cucu beliau. Siapa cucu beliau? Hasan dan Husain. Dan yang kelima adalah Siti Fatimah. Maka ulama sepakat, Pak, dengan 5 manusia yang Allah muliakan ini, maka alam menjadi mulia. Dan dengan 5 manusia yang Allah muliakan ini, maka wabah tidak akan mengenai kita. Jadi hari ini saya ingin menyalam kepada Ibu, memberikan salam. Ada konsep yang kedua. Pertama, nanti silakan dicari doa untuk menghindar wabah. Li khamsatun utfi biha harul wabah il hatimah al-mustafa wal murtado wa benahuma wa fatimah. Tolong nanti Bapak dan Ibu dibaca di rumah, kemudian diamalkan dan diikutkan dengan pembacaan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan iman insya Allah diikuti oleh imun, gitu Pak. Jadi ayo kita letakkan imun di depan, baru iman mengikuti imun. Jangan sampai imun di depan, iman di belakang. Akhirnya segala-galanya kita hanya takut kepada imun, tapi tidak menjaga kepada iman. Oleh karenanya iman selalu di depan, imun yang mengikuti, maka insya Allah konsep hablum minallah wa hablum minannas insya Allah akan menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira ini Pak Arya, Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat akan mengantarkan kita lagi insya Allah bisa menyempurnakan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berharap mudah-mudahan tahun depan Allah juga akan pertemukan kita juga dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim bil awwalin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha menyaksikan, saksikanlah bahwa pertemuan virtual ini insya Allah akan membawa keberkahan untuk keluarga besar TSM yang mudah-mudahan yang hadir di sini Engkau berikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan Ramadan dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah makhluk yang selalu banyak berbuat salah. Tanpa kemudian permohonan maaf yang Kau berikan kepada kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Ampunilah kesalahan kami, orang tua kami, sahabat kami, guru-guru kami, orang tua kami, baik mereka yang telah berpulang ke rahmatullah ataupun orang tua yang saat ini masih ada di sekitar kami. Mudah-mudahan Kau berikan kemuliaan sebab karena Ramadan. Wahai Ramadan, saksikanlah bahwa keluarga besar TSM yang saat ini sedang melakukan silaturahim, mudah-mudahan Kau akan izinkan bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dan bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Li khamsatun utfi biha harul wabail hatima al mustafa wal murtado wa benahuma wa fatima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Arya, terima kasih semuanya ibu-ibu. Salam Ramadan, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh. Waalaikumsalam. Terima kasih.